Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nusalli wa nusallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa halukum? Sabahul khair. Sabahun nur. Sami sehat nggih Bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya, kita absen terlebih dahulu. Ini hari Selasa tanggal 30 nggih. Alhamdulillah. Bendera Pak Agus Santoso, Bu Ambar Hadiati hadirah, Bu Andi Endang hadirah, Bu Astuti hadirah, Bu Bekti Rianti hadirah, Bu Devi hadirah, Bu Dwi Yuliarti hadirah, Bu Eri Yuliani Putri hadirah, Bu Erni Maijah, Bu Eti Puji hadir, Bu Etika hadir, Bu Handayani hadir, Pak Harsono hadir, Bu Heni Yuniarti hadir, Bu Hikmastuti hadir, Bu Lis Ismiati hadir, Pak Muntorik hadir. Alhamdulillah. Bu Musinem mana? Hadir. Alhamdulillah. Pak Muslih hadir. Pak Pujiarto hadir. Bu Purbaningsih belum. Bu Rasmini mana? Bu Rasmini belum. Bu Retni Astuti hadir. Bu Rohani hadir. Bu Rosidah belum. Bu Salbiah, Bu Siti Khotijah ada belum? Bu Siti Nuryati hadirah. Bu Siti Rahayu hadirah. Bu Siti Sarifah, Bu Siti Sugianti hadirah. Bu Siti Surya, Pak Sugi Hartoyo hadir. Pak Suharjo belum. Bu Sukarni ada. Bu Purbaningsih ya. Masya Allah. Monggo masih ya? Ya, alhamdulillah. Masih satu. Bu Sumarsi. Mana Bu Sumarsi? Pak Suparman hadir. Pak Supriyo, Bu Surati, Pak Wargono, Bu Asmiati, Bu Wigati Ningsih, Pak Aris, hadir. Bu Yeti, izin. Bu Subekti Laraning Tias, hadirah. Bu Siti Nurhayatun. Mana? Belum. Bu Sri Sugiyarti. Mana Bu Sri? Izin. Bu Neni Yudianti hadirah. Alhamdulillah. Bu Yulianti hadir. Bu siapa ini? Bu Rasmini. Bu Rasmini ya. Satu lagi. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Bu Pak Rohadi ada ya.
Humeizer belum datang. Humei Nur Hayati hadirah. Pak Sugeng hadir ya. Yang belum dipanggil siapa Bu? Masih Masya. Yang ibu-ibu juga penuh ya, alhamdulillah. Yeah. Yang ibu ada yang belum dipanggil? Bu Rosidah belum. Bu Siti Khadijah. Ya. Tadi yang datang Bu Rasmini ya. Yeah. Sudah kan Bu? Bu Oh, Bu Sinta? Siti Oh. Yeah. Yeah, Bu Siti Nurhayat. Ya, Bapak Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita akan melanjutkan ya kajian kita atau bahasan kita masih berkaitan dengan tauhid dan kita sudah memasuki bab yang kedua. Kita masih membahas bab kedua ya. Masih membahas tentang dalil, tentang keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya ya. Jadi tauhid itu pun juga nanti bisa menghapus dosa ya. Pada kesempatan yang lalu kita sampai pada hadis ya. Dalil yang dibawakan oleh penulis yaitu berdasarkan hadis ya. Hadis itu berarti adalah apa yang berasal dari Nabi. Bisa itu ucapan Nabi atau juga perbuatan Nabi atau juga persetujuan. Maksudnya persetujuan itu apa? Maksudnya adalah ketika ada sesuatu kejadian gitu nggih, yang itu terjadi di zaman Nabi dan Nabi tahu akan perkara tersebut, Nabi diam. Nabi diam. Berarti kalau Nabi diam menandakan perkara itu boleh atau dilarang? Oh, boleh. Karena tidak mungkin Nabi itu melihat suatu kemungkaran, sesuatu yang dilarang, kemudian Nabi diam, itu tidak mungkin. Pasti Nabi akan mengingkari, memperingatkan. Berarti kalau ada sesuatu yang Nabi tahu dan Nabi diam, itu tandanya perkara itu boleh. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah Bu Sinten? Bu Siti Khadijah. Masya Allah. Ya, termasuk perkara yang terjadi di zaman Nabi dan Nabi tidak mengingkarinya adalah pernah ya. Para sahabat itu ketika pergi bersama Nabi, kemudian sahabat itu memakan suatu binatang ya yang ada di hewan yang ada di padang pasir yang disebut dengan dob. Nah, dob ya, ini dob. Dobbu atau kadal. Kadal gurun. Dulu sempat viral ini ya, nama ini ya. Kadrun, kadal gurun. Itu memang ada Ibu, Bapak ya. Dan kadal gurun itu beda dengan yang ada di Indonesia gitu ya. Bukan kemudian kadal gurun ini disamakan dengan yang kadal yang besar yang kita mungkin pernah lihat di sungai, apa itu namanya? Yang makani ayam itu ya. Biawak itu beda ya. Beda. Biawak dengan kadal gurun ini beda. Ya kadal gurun memang dia sejenis kadal, tapi yang memang hidupnya di gurun pasir. Besar-besar ya. Dan pada saat itu di zaman Nabi
Jadi ketika para sahabat pergi bersama Nabi, para sahabat memakan ini, kadal gurun ini. Dan Nabi nggak ikut makan. Nabi tidak ikut makan. Tetapi Nabi tahu para sahabatnya memakan hewan ini, kadal gurun ini, tapi tidak mengingkari. Nabi tidak kemudian mengatakan jangan dimakan gitu, tidak. Nabi membiarkan. Maka dari pembiaran Nabi itu, maka itu disebut juga sebagai tadi bentuk persetujuan Nabi tidak mengingkari, alias berarti boleh atau enggak makan kadal gurun ini? Boleh. Tapi jangan disamakan dengan biawak, karena biawak beda alam gitu ya. Kadang-kadang di air juga, kadang-kadang di darat juga punya kuku juga kan ya. Beda dengan dob ini. Nah, Masya Allah. Bu Sinten? Rosidah. Monggo Bu. Ya, Masya Allah. Ya, yang kemarin kita bahas adalah hadis ya. Sesuatu yang bersumber dari Nabi, dan itu adalah perkataan ya. Dan perkataan Nabi ini juga menunjukkan akan keutamaan dari tauhid ya. Makanya kemarin disebutkan oleh Nabi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengharamkan neraka ya. Mengharamkan neraka berarti kan tidak diazab ya. Fa innallaha harrama 'alan nar. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi siapa? Man qala la ilaha illallah. Bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi ada syaratnya gitu ya. Kalau di dalam hadis ini syaratnya adalah yabtaghi bidzalika wajhallah. Kenapa? Nyala. Yabtaghi bidzalika wajhallah itu maksudnya adalah mengharap wajah Allah, alias ketika mengucapkan kalimat tauhid itu dengan niat ikhlas. Makanya termasuk kemarin yang kita sebutkan syarat orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah diantaranya adalah ikhlas. Dan juga yang lainnya ada 7 nggih. Ilmu, terus berdasarkan yakin, tidak ragu, kemudian apa? Al-qabul, menerima, al-inqiyatun, tunduk, kemudian apa lagi? Jujur, as-sirik ya. Antara yang diucapkan dengan apa yang di dalam hati itu sama, bukan mengucapkan syahadat bersaksi tetapi hatinya mengingkari. Ini bukan tidak diterima. Itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik ya. Orang yang menampakkan keislaman secara zahir, secara luarnya itu muslim, ngaku beriman, tetapi ternyata di dalam hatinya, di dalam keyakinannya apa? Mengingkari ya. Bahkan memusuhi Islam, itu yang disebut dengan an-nifaq atau orang-orang munafik. Termasuk juga adalah syaratnya adalah ikhlas, dan yang terakhir kita sebutkan kemarin adalah al-mahabbah, yaitu penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dalil selanjutnya. Ini masih juga sama dari hadis yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Nah, di dalam hadis yang kedua ini atau dalil yang keempat ini bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa alaihissalam ini seorang nabi dan termasuk juga adalah rasul. Ya. Seorang nabi dan rasul ya. Bahkan kalau Nabi Musa itu terkenalnya dengan julukan apa? Kalimullah. Leros Bapak ya. Julukan Nabi Musa itu adalah Kalimullah. Apa maksudnya Kalimullah? Ya. Orang yang apa Pak? Bisa berwasabda dengan sang politik. Bisa berkata-kata. Ya, berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara. Ini siapa Nabi Musa. Nanti di dalam Al-Quran disebutkan wa kallamallahu Musa
taklima. Allah langsung mengajak berbicara. Ya, siapa Nabi Musa alaihissalam. Ini ketika mendapatkan wahyu di Bukit Tursina sana ya. Itu Nabi Musa alaihissalam langsung berbicara dengan Allah tanpa adanya perantara. Ya. Maka bukan juru bicara, langsung diajak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada juru bicara. Tanpa ada perantara itu tadi, ya. Langsung ya, makanya disebutnya adalah kalimullah. Ya. Ini Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa seperti tadi kita sebutkan, dia seorang nabi, termasuk juga seorang rasul, ya. Bahkan Nabi Musa ini termasuk adalah rasul yang utama gitu ya. Termasuk kalau disebutnya adalah ulul azmi. Pernah dengar nggih? Nama ulul azmi. Apa sih artinya ulul azmi? Al-azm itu artinya yang punya tekad ya. Termasuk juga makna azm ini punya kesabaran yang begitu kuat ya. Ya, ini kan ada 5 ya. Ulul azmi, nabi atau rasul yang termasuk ulul azmi itu yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Isa, kemudian yang kelima adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling mulia di antara 5 itu adalah siapa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Musa ini termasuk ulul azmi ya. Bagaimana Nabi Musa ini nanti orang yang diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada siapa? Fir'aun ya. Orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, okay? Ya tentunya ini kan bukan perintah yang ringan gitu ya, berdakwah kepada Fir'aun, orang yang terkenal baik apa terkenal buruk? Buruknya gitu, okay? Gak ada yang seperti Fir'aun mengaku Tuhan paling tinggi, ya. Ya selain untuk berbuat zalim, membunuh, ya, merampas dan seterusnya, ini sudah menjadi perbuatannya Fir'aun. Nah, Nabi Musa alaihissalam ini juga memiliki tekad kesabaran yang tinggi. Bagaimana Nabi Musa kemudian berdakwah, mengajak, ya, Fir'aun supaya menyembah Allah, ya, beribadah kepada Allah, ya. Dan nanti kalau kita melihat sirah seluruh nabi yang 5 itu, memang mereka adalah orang-orang atau nabi-nabi, rasul-rasul yang punya kesabaran yang begitu tinggi, ya, tekad di dalam berdakwah, ya, dari Nabi Nuh alaihissalam, ya, gimana nggak sabar dakwah kepada kaumnya berapa lama? 900 tahun. Ya, 1000 tahun kurang 50 tahun, alias berapa tahun? 950 tahun. Ini kan waktu yang nggak sebentar, ya, waktu yang tidak dakwah kok sampai hampir 1000 tahun. Ini kan menunjukkan kesabaran, ya. Bahkan nanti kalau diriwayatkan di dalam Al-Quran, Nabi Nuh itu berdakwah siang malam, berdakwahnya siang malam, ya. Namun kembali lagi yang namanya taufik, hidayah, petunjuk, orang itu kemudian masuk ke dalam keislaman, itu kan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun sekian lama, tapi ternyata yang beriman kepada Nabi Nuh itu sedikit. Termasuk juga nanti kisahnya Nabi Ibrahim, ya, Nabi Isa alaihissalam, termasuk adalah Nabi kita. Bagaimana begitu gigihnya gitu, nggih. Ya, kalau Nabi kita bagaimana berdakwah ke orang-orang musyrikin Quraisy, ya. Nabi dilempari kotoran, ya. Kotoran, kalau di dalam itu ya kotoran unta atau jeroan unta, ya. Atau kemudian Nabi dilempari di Taif, ya, sampai kakinya berdarah, ya.
Di perang Uhud Nabi giginya sampai sampai tanggal ya. Loh, berarti Nabi nggak punya jimat gitu ya? Nggak punya. Ya memang nggak ada ya. Nggak ada ajaran dari Nabi berupa jimat untuk supaya menjadi kebal gitu ya, tahan panah, tahan pedang, tidak. Memang itu bukan bentuk dari ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu adalah sesuatu bentuk kesyirikan. Ya nanti insya Allah ada babnya sendiri kita mengkaji di kitab kita ini ya. Nanti ada bab namanya tamaim. Tamaim itu kaitannya dengan jimat, menglaris gitu ya, atau keyakinan-keyakinan yang nggak ada dasarnya. Itu semuanya bertolak belakang dengan ajaran Islam. Makanya Nabi pun ya berdarah ya. Nabi juga merasakan sakit ya. Ini ulul azmi. Nah, Nabi Musa alaihissalam itu termasuk ulul azmi ya. Orang yang dekat dengan Allah. Maka di antara permintaan Nabi Musa alaihissalam itu adalah meminta kepada Allah supaya diajari doa. Doa plus yang di dalamnya ada zikir. Nah, kira-kira apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa? Inilah yang ada di dalam hadis ya. Ini halaman, kalau buku ini halaman 9. Kalau buku yang satunya enggak tahu halaman berapa. Ya, ini halaman 9 nggih. Di sini diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sudah dapat ya? Ini berarti halaman 21, yang kitab satunya halaman 21. Kalau yang ini halaman 9. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Jadi Nabi yang mengkabarkan ya, menceritakan ya. Kalau Nabi yang mengabarkan, kita wajib percaya atau tidak? Wajib ya. Karena Nabi tidak mungkin mengucapkan sesuatu, mengabarkan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu. Apalagi ini adalah cerita tentang Nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Musa. Ini Nabi kita mengatakan, mengabarkan ya, qala Musa ya, telah berkata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an ya. Alimni syai'an artinya adalah ajarkanlah kepadaku syai'an, itu sesuatu ya. Azkuruka wa ad'uka bihi ya, sesuatu yang itu bisa ya, di dalamnya adalah berisi tentang zikir dan juga berdoa kepadamu. Jadi Nabi kita mengabarkan Nabi Musa itu pernah meminta kepada Allah diajari suatu ucapan yang terkandung di dalamnya zikir plus apa? Zikir plus doa. Zikir plus doa. Apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa? Maka Allah berfirman di sini, berkata kepada Nabi Musa, "Qul, katakanlah wahai Musa, ya Musa, wahai Musa, la ilaha illallah." Jadi kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa apa? Kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah, atau yang biasa disebut dengan kalimat tahlil. Ya, kalimat tahlil ini kalimat la ilaha illallah maksudnya. Kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, ada memang beberapa istilah gitu ya di dalam mungkin yang kita kenal. Tahlil itu la ilaha illallah, atau umpamanya basmalah. Basmalah. Pernah dengar ya Bapak Ibu kalimat basmalah? Artinya apa?
mengucapkan bismillah. Jadi ini seperti singkatan gitu ya. Singkatan gitu ya. Basmalah itu artinya bismillah. Terus apa lagi? Hamdalah. Hamdalah. Maksudnya apa hamdalah? Alhamdulillah atau hamdalah atau juga biasanya disebut tahmid ya. Nah, tahmid itu artinya orang mengucapkan alhamdulillah. Nah, tahlil itu adalah la ilaha illallah. Maka yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa yang itu isinya adalah zikir termasuk doa. Doa itu apa sih artinya? Ya permintaan gitu ya. Adalah diperintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika mendengar Nabi Musa diperintahkan untuk berzikir, berdoa dengan kalimat tahlil tadi, maka Nabi Musa kemudian berkata, qala ya rabbi, ya. Musa berkata lagi, wahai Tuhanku, ya Tuhanku, ya. Kullu 'abdika yaquluna hadza, ya. Artinya apa? Ya, semua hambamu itu sudah mengucapkan kalimat ini gitu ya. Seluruh hambamu itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya kalimat la ilaha illallah itu sudah sesuatu yang diketahui oleh umatnya Nabi Musa. Ya. Maksudnya Nabi Musa ini ingin diajari sesuatu yang khusus gitu ya, karena Nabi Musa merasa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi, seorang rasul, bahkan tadi disebutkan apa? Langsung diajak berbicara dengan Allah, maka minta sesuatu yang khusus, amalan, zikir, doa yang khusus kan gitu. Tapi ternyata diajarkan oleh Allah apa? Kalimat tauhid, tahlil tadi yang itu sudah diketahui oleh umatnya Nabi Musa. Namun Nabi Musa mengatakan ini ya, kullu ibadika yaquluna hadza, setiap hambamu itu sudah mengucapkan ini, bukan artinya Nabi Musa menganggap remeh kalimat tauhid ini, bukan. Ya. Tapi tadi maksudnya adalah ingin sesuatu yang khusus, amalan yang khusus. Namun apa kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya? Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, ya Musa, wahai Musa. Ini untuk menunjukkan bagaimana dahsyatnya, bagaimana berbobotnya, bagaimana mulianya zikir la ilaha illallah. Kan kita lagi membahas apa? Keutamaan dari tauhid. Ya, tauhid itu kan maksudnya apa? Orang tadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah termasuk juga apa? Mengamalkan kandungannya kan gitu. Sampai kita sebutkan syarat-syaratnya kan gitu. Ya. Maka Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a, ya, wa amirahunna ghairi, ya, wal ardina sab'a, ya. Jikalah, ya, ini Allah berfirman, andai kata, ya, jika as-samawat as-sab'a, as-samawat itu adalah langit yang 7, ya. Jadi dari hadis ini, ya, ini samawat itu jamak dari kata-kata samaun. Apa? Samaun. Sama itu artinya langit. Langit. Kalau banyak langit itu samawat. Sama-sama. Ya. Langitnya akeh gitu ya. Maka termasuk dari hadis ini kita jadi tahu langit itu berlapis-lapis. Ada berapa lapis? 7 lapis. Ya. Samaun, jamaknya samawat, langit-langit. Maka di dalam hadis ini disebutkan annas samawatis sab', yaitu langit-langit yang 7, yang ada 7 lapis itu. Wa amirahunna ghairi, dan apa amirahun?
Amir itu penghuninya, ya. Jadi 7 lapis langit beserta penghuninya, ghairi, selain aku, kata Allah. Ya, selain aku, karena Allah itu di atas langit, ya. Karena langit itu kan sebetulnya di dalam bahasa Arab itu sesuatu yang ada di atas. Sesuatu yang ada di atas. Ya memang betul, Allah itu ada di atas kita, ya. Namun Allah itu bukan kemudian di dalam langit, alias Allah itu butuh dengan langit, tidak. Beda dengan makhluk, ya. Makhluk yang ada di langit ya malaikat, ya, dan yang lainnya itu mereka butuh dengan tempat, dengan langit. Tetapi Allah tidak butuh dengan tempat, tidak butuh dengan apa? Dengan makhluknya, ya. Ini makanya Allah menyebutkan wassama as-sam annas-samawati sab'a wa amirahunna, dan penghuninya ghairi, selain diriku, ya. Kalau dibandingkan dengan manusia, langit lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Makanya di dalam Al-Quran itu sering disebutkan, ya, tentang as-sama, ya, langit. Ya bagaimana langit itu termasuk ciptaan Allah yang besar, gitu, ya. Bagaimana nanti kalau kita melihat langit itu kan kok bisa di atas kita, gitu, yang nggak kemudian jatuh runtuh, gitu, ya. Ini menunjukkan apa? Keagungan Allah. Bagaimana Allah menciptakan langit tanpa adanya tiang, ya. Walaupun nanti para ahlu tafsir itu ada yang mengatakan sebetulnya ada tiangnya, tetapi nggak kelihatan. Itu ada juga. Atau memang Allah menciptakan langit tanpa tiang. Ya. Dan dibandingkan dengan langit, manusia itu nggak ada apa-apanya, sangat kecil. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari akhir, hari kiamat, ketika Allah memerintahkan langit itu runtuh, ya kemudian langit itu kemudian apa? Runtuh, berjatuhan, ya. Tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu langit yang begitu besar, mau taat. Lah kita yang nggak ada ujung kukunya langit, kok masih berani apa? Sombong, bermaksiat. Ini kan sebenarnya sebagai apa? Sebagai ya tadzkirah, ya, pengingat, ya. Makhluk Allah yang begitu besar seperti langit, malaikat itu juga begitu taat kepada Allah. Tapi kok manusia yang lemah, yang kecil, kok ya kita semua ini, ya, berani bermaksiat, ya. Nah, ini Allah menyebutkan annas samawati sab'a wa amirahun, dan penghuninya termasuk di dalamnya para malaikat. Wal ardina sab'a, ya. Dan begitu pula seperti langit itu ada 7 lapis, bumi juga ada 7 lapis. Ya. Wal ardina sab'a, ya. Dan di sini diartikan apa? Dan ketujuh lapis bumi, ya. Nah, ini ketujuh lapis ini nanti para ulama ada yang menafsirkan memang ada lapisannya ke bawah, ya. Atau juga nanti ada yang menafsirkan tata surya, ya, atau istilahnya galaksi, gitu, ada 7. Itu memang bermacam-macam tafsirnya. Tetapi yang jelas dari sini kita tahu juga wal ardina sab'a, ya. Begitu pula seperti langit, bumi pun, ya, itu berlapis-lapis, ya. Nah, semuanya itu ketika dikumpulkan, ya, fi kifah. Fi kifah itu artinya di sini diartikan apa? Diletakkan di daun timbangan. Kifah itu daun timbangan, ya. Kalau umpamanya ada timbangan, gitu, ya. Mungkin pernah, ya, mungkin Bapak Ibu lebih pengalaman, gitu, ya. Ada timbangan yang modelnya terdiri dari dua daun timbangan. Biasanya saya lihat dulu buat nimbang emas apa, ya? Yang gini, ya, atau lambang apa, Pak? Kejaksaan apa keadilan? Pengadilan.
Ya pokoknya seperti inilah ya. Kalau nggak apa namanya gambarannya ya. Fikifah maksudnya apa? Jikalah seluruh tadi tujuh langit, tujuh lapis langit beserta apa penghuninya, termasuk juga tujuh lapis bumi itu dikumpulkan di satu timbangan, di daun timbangan. Kemudian yang satu lagi apa? Kalimat la ilaha illallah di satu timbangan, daun timbangan yang satunya. Kira-kira lebih berat mana? Lebih berat kalimat la ilaha illallah, disebutkan malat bihinna la ilaha illallah, pasti akan lebih mal itu artinya lebih condong, alias ini nantinya ini naik ke atas gitu ya, ininya ke bawah, menunjukkan kalimat la ilaha illallah ini lebih berat. La ilaha illallah. Ini kenapa kok yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa itu juga apa? Kalimat tauhid. Padahal sudah banyak yang mengucapkan umatnya yang beriman, karena nanti juga di dalam buku ini juga disebutkan nanti ketika dikumpulkan para nabi, kan seluruh manusia akan dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar, dibangkitkan ya. Setiap nabi itu bersama para umatnya, termasuk yang banyak umatnya, pengikutnya itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi di dalam hadis insya Allah nanti sampai ya, bagaimana Nabi menceritakan juga keadaan di akhirat. Nabi itu melihat seperti awan gitu ya, kumpulan awan, maksudnya saking banyaknya orang. Yang awalnya Nabi kita mengira itu umatnya Nabi Muhammad gitu ya, saking banyaknya. Ternyata bukan, itu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Itu jadi menunjukkan juga pengikutnya Nabi Musa atau orang-orang yang kemudian beriman ya kepada Allah ya, alias menerima dakwahnya Nabi Musa itu juga banyak. Ya termasuk tadi Nabi Musa mengatakan kullu ummati ya kullu ibadik, setiap hambamu itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi Musa menginginkan zikir yang khusus. Tetapi kembali lagi, yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa adalah kalimat ini, tahlil. Ya sekali lagi ini juga menunjukkan bagaimana kalimat tauhid, kalimat tahlil ini adalah suatu zikir ya. Zikir plus doa ya. La ilaha illallah. Maka termasuk yang diajarkan oleh Nabi kita ya, yang kita biasakan perbanyak zikirnya adalah ya ini, zikir yang di dalamnya adalah kalimat tauhid. Di zikir pagi, petang ya. Setiap sholat, setelah sholat ya, subuh atau setelah asar itu ya. Kita memperbanyak apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya minimal satu kali ya. Nanti kalau di dalam hadisnya kalau lagi dalam keadaan apa? Males minimal satu kali. Kalau bisa sampai 10 kali diulang la ilaha illallah, atau kemudian 100 kali. Itu nanti keutamanya kalau sampai 100 kali seperti membebaskan budak, 100 budak dan seterusnya. Banyak sekali keutamaannya. Karena memang di dalam hadis ini menunjukkan bagaimana kalimat la ilaha illallah, kata Allah apa? Lebih berat dari langit, penghuninya, termasuk ini kan bagaimana zikir. Ya ini sekali lagi kembali lagi ya. Keutamaan dari zikir ya. Amalan yang mungkin ringan diucapkan di lisan tetapi memiliki bobot yang berat ya. Ya tentunya dengan khusyuk, kemudian termasuk kita kemarin ya memperhatikan syarat ya. Syarat ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak hanya sesuatu yang diucapkan di lisan tetapi memang diamalkan gitu ya, diwujudkan di dalam perbuatan ya.
Ini apa namanya keutamaan dari kalimat tauhid, dan itu adalah tadi kalau disesuaikan dengan babnya, judulnya adalah keistimewaan dari tauhid, ya, dan itu termasuk zikir dan doa, ya, zikir dan doa. Makanya termasuk juga nanti di dalam hadis yang lain, zikir yang itu diucapkan oleh Nabi dalam keadaan kepepet, ya, dalam keadaan apa? Kepepet, ya. Kita sering mungkin dalam suatu keadaan kita terpepet gitu ya. Terpepet apa? Mungkin keuangan, ya, atau sakit, atau apa lagi biasanya. Ya, ya macam-macam kan ya. Kita hidup kan nggak terlepas dari yang namanya kesulitan, ujian, ya. Nah, itu Nabi ketika dalam keadaan genting gitu ya. Kalau diriwayatkan dalam keadaan lagi mau berperang gitu ya, kondisi kaum muslimin apa namanya jumlahnya lebih sedikit, musuhnya lebih banyak, peralatannya juga mungkin terbatas, ya. Maka diantaranya doanya itu adalah zikir yang diucapkan oleh Nabi kita adalah sesuatu yang ada kalimat tauhidnya, ya. Mungkin pernah mendengar kalimat la ilaha illallah, apa doanya? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Semuanya ada kalimat tauhidnya. La ilaha illallahul azimul halim. Ibu-ibu, bapak bisa melihat ya. Tinggal dicari saja di Google gitu ya. Jadi sebenarnya sekarang itu kita dimudahkan gitu ya. La ilaha illallah. Ketemu, Bu? La ilaha illallahul la ilaha illallahul ali al-azimul halim, ya. Ini di dalam hadis ya. Ini kalau hadis ini diriwayatkan oleh, jadi ini zikir yang diajarkan oleh Nabi pas dalam keadaan apa? Genting, kepepet itu yang diingat bukan orang gitu ya, makhluk, tapi yang diingat adalah Allah, ya. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil karim, la ilaha illallah rabbus samawat wal ard rabbul arsyil azim. Nah, ya. Ini nanti bisa dicari Bapak Ibu-ibu, ya. Ini dikatakan sabata anin nabi, ya, dijelaskan ini berasal dari Nabi, annahu kana idza hazibahu al-amr, tadi datang kondisi yang sulit gitu ya, kepepet, genting, maka Nabi berzikir, dan di zikir itu ada kalimat tauhidnya. Jadi alias apa? Di dalam zikir itu, di situ secara tidak langsung orang itu meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kalau dijelaskan lagi yang namanya doa, ya. Kita sering doa atau tidak? Doa, ya. Ya, semakin banyak berdoa itu semakin baik, ya. Karena berpahala. Doa itu sebenarnya ada dua, ada yang disebut dengan doa masalah. Nah, doa masalah yang kedua apa? Doa ibadah. Doa itu ada dua model, ya. Doa masalah atau doa ibadah. Doa masalah itu apa maksudnya? Doa masalah itu adalah orang berdoa kepada Allah meminta sesuatu hal, ya. Bisa sesuatu yang bermanfaat atau berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari hal-hal yang
berbahaya itu meminta, ya. Umpamanya kita minta ya apa saja. Boleh perkara-perkara akhirat maupun perkara-perkara dunia, boleh orang berdoa, ya. Perkara dunia apa? Pengen kaya gitu ya. Boleh pengen kaya? Boleh, dengan niatan setelah kaya dia bisa berinfak, beramal soleh, bisa umroh, haji, bisa sodakoh gitu ya. Itu niatan yang baik, ya. Umpamanya ketika berdoa diawali dengan memuji Allah, ya. Ya Allah ya Ghani aghnini, ya. Allahumma aghnini bihalalika an haramik. Ya Allah, jadikanlah aku kaya dengan bihalalika, dengan yang halal, kan gitu, ya. Atau Allahumma kfini bihalalika an haramik, ya. Allah cukupkan aku dengan harta yang halal gitu ya, dan jauhkan dari harta yang haram. Waghnini bi fadlika amman siwa, ya. Ini kan minta perkara dunia, ya. Atau ketika mungkin ingin urusannya dilancarkan, ya, atau apa lagi Pak, dagangannya ya laris, ya, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya. Anaknya menjadi anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan perkara-perkara dunia. Termasuk juga kita nggak boleh lupa perkara perkara akhir, ya. Karena iya memang sekarang kita hidup di dunia, tetapi ada kehidupan nanti setelah dunia, kehidupan akhirat. Seperti apa doa akhirat? Ya minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah, ya. Aku minta surga, ya. Wa a'udzubika minan nar, minta dijauhkan dari neraka, ya. Atau Allahumma inni as'alukal firdaus. Ya Allah, minta surga firdaus yang paling tinggi. Boleh? Boleh. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Termasuk yang kita mungkin sudah hafal semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini jangan lupa terus, ya. Dan termasuk ya minta diampuni, ya. Ini jadi kita terus berdoa, ya. Dan doa itu tidak ada semuanya kebaikan, ya. Kalaupun mungkin tidak dikabulkan langsung oleh Allah, itu bisa menjadi simpanan kebaikan kita nanti di akhirat. Jadi memang nggak ada ruginya orang itu berdoa. Nah, ini doa masalah, ya. Kita maksudnya apa? Berdoa minta sesuatu langsung kepada Allah. Kita meminta apa yang kita inginkan, baik kebaikan dunia maupun akhirat, maupun kita dijauhkan dari perkara-perkara yang merugikan, ya, menyusahkan, yang membahayakan baik di dunia maupun di akhirat, ya. Ada juga yang disebut dengan yang kedua ini, doa ibadah. Apa itu maksudnya doa ibadah? Maksudnya doa ibadah adalah orang itu melakukan suatu amal soleh. Orang melakukan amal soleh itu kan secara tidak langsung sebetulnya dia mengharapkan sesuatu kepada Allah, tanpa dia mengucapkan apa yang diinginkan itu. Contohnya apa kalau doa ibadahnya? Ini segala bentuk ibadah. Sholat umpamanya. Orang sholat itu kan secara tidak langsung ketika dia meniatkan ikhlas karena Allah, dia juga di dalam melakukan sholat dia mengharapkan pahala, kan betul? Pahala dari Allah, supaya dengan sholatnya itu bisa dimudahkan untuk beramal soleh, dijauhkan dari perkara-perkara yang buruk. Makanya di dalam Al-Quran juga disebutkan inna sholata tanha anil fahsya. Sholat itu bisa menghalangi seseorang, mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti secara tidak langsung di dalam sholat dia berdoa atau tidak?
Berdoa. Ada sesuatu yang diharapkan. Jelas nih Bapak Ibu-ibu? Doa ibadah itu adalah doa yang maksudnya adalah orang berbuat amal kebaikan, yang dengan amal kebaikan itu dia mendapatkan ganjaran, ya, balasan dari Allah semuanya, ya. Salat, puasa, ya, zakat itu termasuk doa ibadah. Termasuk juga tadi zikir. Orang mengucapkan zikir walaupun di dalam zikirnya itu tidak ada bentuk permintaan, tetapi di dalamnya ada apa? Sesuatu yang diharapkan. Maka termasuk tadi ketika Nabi dalam keadaan sulit, genting, kan pinginnya apa? Keluar dari kesulitan itu. Maka yang dilakukan adalah berzikir, ya. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul arsyil karim. Ini ingat ketika sulit, ketika genting kita zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang apa namanya? Yang dibawakan oleh penulis, ya. Ini hadis riwayat siapa? Ibnu Hibban, Al-Hakim, ya. Yang mana Al-Hakim menyebutkan hadis ini adalah hadis sahih. Jelas nih Bapak Ibu-ibu? Jadi ini sekali lagi menunjukkan, hadis ini menunjukkan akan keutamaan dari tauhid, ya, karena tauhid itu adalah orang mengucapkan tadi bersyahadat, ya, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi, disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, nggih, monggo. Dan saya pernah mendengar bahwa sholat itu isinya yang dua. Pertama adalah memuji pada Allah, dua adalah doa masalah. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. As-shalah, ya. Shalah ini kita membahas salat, nggih. Ya, tadi dikatakan salat itu di dalamnya ada doa ibadah, ada doa masalah. Ya, itu betul, ya. Karena kalau kalau ditarik lagi, sholat itu secara bahasa itu juga memang artinya adalah doa, ya. As-sholat itu juga artinya adalah doa, ya. Maka termasuk di dalam sholat itu, ya, selain dia adalah bentuknya adalah amalan yang khusus, ya. Makanya di dalam ta'rif sholat itu kan amalan ibadah yang diawali dengan apa? Takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, ya. Dan termasuk yang dibaca di dalam sholat termasuk rukunnya padahal, ya, termasuk rukunnya adalah membaca surat Al-Fatihah, kan gitu, ya. Karena makanya di dalam hadis disebutkan la sholat, enggak ada sholat yang sempurna kecuali orang itu membaca surat Al-Fatihah. Beda halnya kalau nanti orang yang memang betul-betul belum bisa membaca Al-Fatihah, ya, itu dia mengikuti saja imamnya gitu, ya. Atau ya dia mengingat Allah gitu, ya. Karena belum bisa kan gitu. Tapi dia dituntut untuk belajar bisa mengucapkan Al-Fatihah karena itu menjadi rukun di dalam sholat. Kalau kita perhatikan rukun di bacaan Al-Fatihah memang juga di dalamnya ada terdapat yang namanya doa. Apa doanya di antaranya? Meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Maka dari bacaan Al-Fatihah itu sendiri juga di situ di dalamnya terdapat doa yang jenis keberapa? Pertama tadi, doa masalah, meminta sesuatu yang dia inginkan, ya, langsung diutarakan. Ihdina siratal mustaqim. Ya, termasuk juga nanti di zikir ketika ruku, ya, ketika sujud, ketika duduk, itu juga di dalamnya ada sesuatu yang diminta kepada Allah langsung gitu, nggih. Apa? Rabbi firli,
ya, warhamni, ya, atau ketika ruku, ya, apa? Subhanakallahumma wa bihamdika. Nah, ya itu isinya adalah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan langsung mengungkapkan sesuatu yang diminta. Termasuk juga gerakan-gerakannya itu juga adalah ibadah. Sesuatu yang khusus, amalan khusus, ya. Diawali dengan takbir, ihram sampai nanti ditutup dengan salam. Jadi memang betul itu menggabungkan di dalamnya ada doa ibadah, termasuk juga di dalamnya ada doa masalah. Makanya zikir atau amalan ibadah yang paling utama di dalam syariat itu adalah sholat. Bahkan itu sebagai pembeda gitu ya antara yang muslim dan yang bukan muslim, kafir, ya. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus sholah. Nanti Nabi juga menyebutkan itu. Jadi memang karena itu menggabungkan tadi bentuk doa, maka itu juga menjadi amalan yang utama. Bahkan as-sholatu imaduddin nanti disebutkan. Sholat itu adalah tiangnya agama. Aman aqamaha faqad aqamadin. Yang sudah mendirikan sholat berarti dia sudah menegakkan agama. Wa man tarakaha, kalau yang sudah meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, dia sudah meruntuhkan, menghancurkan agama. Jadi memang sholat ini bukan perkara yang ringan, ya. Ya, kadang-kadang masih mungkin karena belum paham gitu, nggih. Belum memahami secara benar gitu ya. Kalau sholat itu memang sesuatu yang wajib, yang tidak boleh ditinggalkan. Karena banyak orang muslim tapi gak sholat, atau sholat mungkin masih bolong-bolong karena mungkin masih menganggap itu bukan sesuatu yang utama. Ini menjadi PR gitu ya kita semuanya, kalau ada saudara kita atau ya apalagi utama adalah anak-anak kita ingatkan jangan sampai meninggalkan, meremehkan yang namanya sholat. Wah, nanti kalau membahas ini panjang gitu ya. Sholat itu amalan yang pertama dihisab oleh Allah sebagai tolak ukur. Kalau sholat ini sudah bagus, insya Allah amalan yang lain juga dinilai bagus. Tetapi kalau sholatnya sudah rusak, buruk, ya ini mencerminkan amalan yang lain juga buruk. Ya. Jadi sholat ini utama, ya, sesuatu yang utama. Karena memang ada orang yang aku Islam, yang lainnya saya kerjakan. Bulan Ramadan puasa gitu ya, zakat bayar, tapi kalau sholat saya nggak mau sholat. Ah, ini apa namanya? Bahkan menyalahi ya. Bahkan kata ulama kalau yang sholat ini ditinggalkan, amalan yang lain ini nggak ada manfaatnya. Ya. Ada yang sampai memanfaatkan seperti itu. Karena saking apa? Yaitu sholat itu sebagai tanda dia seorang muslim. Oh, nggih, monggo. Seandainya kita menjadi makmum, nggih. Pada saat imam itu membaca Al-Fatihah, ya. Apakah makmum itu harus membaca Al-Fatihah atau boleh mendengarkan sambil memahami dan nanti pada akhirnya membaca amin? Masya Allah. Ya. Apakah makmum? Nah, ini sholat apa, Bu? Sholat yang jahar atau sholat yang sir? Yang jahar. Yang jahar apa sir, Bu? Jahar itu yang imamnya mengeraskan bacaan, apa yang imamnya membacanya lirih? Yang jahar. Ya. Jadi memang ada dua pendapat sebetulnya. Ada dua
dua pendapat. Ketika imam itu membaca jahr, ada yang mengatakan kita cukup mencukupkan dengan bacaan imam. Alias ya berarti kita tidak perlu membaca surat Al-Fatihah. Jadi cukup kita mendengarkan apa yang dibaca imam, kemudian kita menghayati tadi seperti Ibu katakan mencoba menghayati, mentadaburi terus gitu ya sampai selesai ya sudah, tidak kemudian makmum itu membaca surat Al-Fatihah. Tetapi ada pendapat yang kedua ya, itu mengatakan tetap makmum itu dia membaca Al-Fatihah. Kapan membacanya? Setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Makanya kalau di dalam mazhab Syafi'i itu setelah imam membaca Al-Fatihah itu enggak langsung baca suratan enggak, tetapi ada jedanya. Itu maksudnya apa? Memberi kesempatan untuk makmum untuk dia membaca Al-Fatihah. Ya. Nah, mau ikut yang mana? Saya ulang Iya. Seandainya imam itu membaca jedanya, memberikan jedanya kemudian surat yang dibaca oleh imam itu surat yang pendek. Otomatis makmum waktunya tidak cukup untuk membaca surat. Ya. Makanya itu tadi, kalau seperti itu maka sebetulnya bacaan imam itu menjadi bacaan bagi makmumnya juga. Jadi cukup dengan dia mencukupkan bacaan dari makmum. Atau ketika dia membaca sudah berusaha gitu nggih, tetapi tidak sampai selesai, maka dia cukup sampai apa yang dia baca, kemudian dia mengikuti imam. Jadi tidak kemudian harus sampai selesai Al-Fatihahnya, tidak. Karena nanti di dalam hadisnya juga sudah jelas ya. Adanya imam itu adalah sebagai sesuatu yang diikuti dan itu menyempurnakan dari apa yang ada di belakangnya. Ju'ilat imamu liyutamma bihi. Jadi adanya imam itu untuk diikuti dan termasuk adalah mencukupkan amalan atau bacaan bagi makmum. Makanya tadi pendapat yang pertama mengatakan dia cukup mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Tapi ketika ada yang ingin membaca setelah imam selesai dia membaca Al-Fatihah, ya boleh ya. Dan saya termasuk yang menguatkan pendapat kedua ya. Tetap membaca Al-Fatihah karena hadis yang lain juga menyebutkan la sholat, tidak ada sholat tanpa kemudian kecuali orang itu membaca Al-Fatihah. Tapi intinya ada dua pendapat gitu nggih. Tidak saling kemudian menyalahkan. Gitu nggih? Iya. Ini loh tentang kalimullah itu loh. Kalimullah. Ya. Itu bukannya juga waktu Rasulullah menerima tugas sholat ya. Yang itu bukan langsung juga berbicara langsung dengan iya, betul. Apakah tidak dikatakan bahwa itu juga kalimullah? Ya, Nabi kita juga kalimullah dan juga yang keutamaan yang lain. Jadi, tapi ini kenapa kok disebutkan ini menjadi kekhususan saja ya? Dan kalau Nabi kan diangkat sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi kalau Nabi Musa ini kemudian Allah tadi diajak berbicara disebutkan di situ adalah di Bukit Tursina ya, di Bukit Tursina yang Allah ya ini kan menunjukkan bagaimana Allah langsung istilahnya menemui Nabi Musa alaihissalam ya, dan kemudian diajak berbicara. Ini kan menunjukkan kekhususan ya, kekhususan. Ya tentunya Nabi kita lebih utama ya, termasuk kalimullah, termasuk kemudian bahkan diangkat sampai ke Sidratul Muntaha dan seterusnya. Ini ya lebih dari apa yang didapatkan oleh Nabi Musa alaihis salam. Itu nggih. Wallahu taala a'lam bissawab ya. Nah, semoga yang satu dalil berarti ya hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Dalil yang lain yang menunjukkan akan
keistimewaan dari tauhid. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.